Halo semuanya. Kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan anggota masing-masing dari kelompok 5. Saya sendiri Ahmad Kusrianto. Dan saya sendiri Calvin Zuliananda. Saya Sandi Dunia. Saya Abimanyu Pamungkas. Saya Raden Nordina Florencia. Saya Ariniti Alia. Saya Azhar Syahira Deryadi. Yang hari ini akan mempresentasikan mengenai pekerja migran Indonesia non prosedural. Selamat menyaksikan. Bye. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu pekerja migran Indonesia non-prosedural? Sederhananya nih teman-teman, mereka adalah pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri secara tidak resmi, di mana mereka ini tidak tercatat di sistem pemerintahan, tidak memiliki kontrak kerja yang legal, dan juga tidak mendapatkan pelatihan, di mana mereka biasanya ditawari oleh calo ataupun agen ilegal. Nah, kenapa sih isu dari pekerja migran ilegal ini menjadi isu yang sangat penting? Karena saat ini banyak masyarakat Indonesia yang bekerja di luar negeri secara tidak resmi ataupun ilegal, di mana ini tidak hanya saja melanggar hukum, tetapi juga sangat beresiko bagi keselamatan mereka, karena beresiko mereka ini dieksploitasi, terus mereka ini bisa dikenai kekerasan saat bekerja, ataupun bisa juga mereka ini diperjualbelikan seperti itu, dimana akibatnya saat mereka terjadi masalah, pemerintah ini tidak bisa melindungi mereka karena tadi mereka ini tidak terdaftar di sistem pemerintahan. Nah, kenapa sih isu ini bisa sampai segini maraknya? Hal ini karena kebanyakan dari pekerja-pekerja itu berlatar belakang dari ekonomi yang kurang maupun juga pendidikan yang rendah, di mana saat mereka ini ditawarkan oleh calo, ini ada suatu pekerjaan di luar negeri dengan cara yang mudah, dengan gaji yang besar, apakah kamu mau? Nah, mereka dengan mudahnya ini menerima tawaran calo tersebut, di mana dengan cita-cita mereka ini bisa dengan mudah bekerja di luar negeri dengan gaji yang besar, tetapi mereka tidak memikirkan resikonya ataupun juga mereka kurang paham tentang regulasi mengenai bagaimana menjadi pekerja migran yang baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan sanksi dan pidana terkait PMI non prosedural atau secara ilegal. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 memuat sanksi dan pidana terkait PMI non prosedural atau secara ilegal. Di sini saya akan menjelaskan sanksi dan pidana terkait PMI non prosedural atau secara ilegal. Yang pertama, pasal 81. Setiap orang yang melakukan penempatan PMI tanpa persyaratan dikenakan hukuman 10 tahun penjara dan denda 15 miliar. Yang kedua, pasal 83. Hukumannya sama, 10 tahun penjara dan denda 15 miliar. Apabila terbukti melakukan pemalsuan dokumen. Yang ketiga, pasal 86. Jika penempatan PMI mengalami luka berat atau meninggal, maka dikenakan hukuman penjara 15 tahun. Tindakan ini termasuk tindak pidana perdagangan orang yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 2 dan 4 mengatur eksploitasi dalam bentuk kerja paksa. Hukum ketenagakerjaan nasional dan internasional. Indonesia adalah negara yang meratifikasi instrumen internasional tentang perlindungan pekerja migran. Yang pertama, Konvensi ILO nomor 97 dan 143 tentang pekerja migran dan perlindungan hak mereka sebagai pekerja. Konvensi Internasional tahun 1990 PBB tentang perlindungan hak-hak mereka sebagai pekerja dan anggota keluarganya yang telah diratifikasi di dalam
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012. Oke, baik. Selanjutnya ialah saya ingin melanjutkan tentang rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 2, yaitu bagaimana dampak dari pengiriman PNI non prosedural terhadap perlindungan dan hak-hak pekerja. Dan kedua, apa saja tantangan pemerintah dalam menanggulangi praktek pengiriman PMI secara non prosedural. Dampak penempatan PMI non-prosedural terhadap perlindungan dan hak pekerja menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial yang sangat serius. Para PMI ini tidak memiliki perjanjian kerja yang sah, tidak terdaftar dalam sistem perlindungan negara, dan tidak memiliki akses terhadap jaminan sosial ketenaga kerjaan seperti jaminan kecelakaan kerja yaitu JKK, jaminan kematian atau jaminan hari tua. Tidak hanya itu, PMI non-prosedural juga rentan menjadi korban eksploitasi kekerasan fisik dan psikis, perdagangan orang, hingga pemaksaan pekerjaan di luar kontrak. Kasus di Nongsa menunjukkan lemahnya pengawasan negara terhadap perlintasan pelabuhan ilegal dan tingginya permintaan kerja luar negeri tanpa kesiapan administratif. Dampak hukumnya jelas. Pelaku melanggar ketentuan pasal 81 dan 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Dan rumusan masalah nomor 2 yaitu tantangan pemerintah dalam menanggulangi praktek pengiriman PMI secara non-prosedural. Tantangan pemerintah yaitu tentu saja menanggulangi pengiriman PMI secara non-prosedural sangat kompleks dan beragam. Tantangan ini meliputi aspek regulasi, penegakan hukum, serta faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Yang saya bagi ada beberapa tantangan utamanya, yaitu kurangnya edukasi, lemahnya pengawasan, keterbatasan, adanya sindikat perekrutan ilegal, permintaan tinggi di negara tujuan, lemahnya penegakan hukum, dan masih banyak lainnya. Dan sedikit penjelasan untuk penjelasan singkat untuk kasus Nongsa, yaitu kasus Nongsa merujuk pada insiden bentrok antara personel TNI AL dan Polri yang terjadi di Nongsa, Batam, Kepulauan Riau pada Sabtu 29 Juni 2024 dini hari. Insiden ini bermula dari upaya anggota Polri untuk mengubarkan kerumunan di sebuah tempat hiburan malam. Dalam proses itu diduga terjadi kesalahpahaman dan adu mulut antara anggota Polri dan beberapa personel TNI AL yang berada di lokasi. Situasi memanas hingga berujung pada bentrok fisik. Akibat kejadian tersebut, beberapa personel mengalami luka-luka dan kasus ini langsung menjadi perhatian publik karena melibatkan 2 institusi negara yang seharusnya saling bekerja sama menjaga untuk keamanan Indonesia ini. Mungkin selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan saya Azhara Syahrani Riyadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak penempatan ilegal atau non-prosedural terhadap pekerja migran Indonesia. Pekerja migran Indonesia non-prosedural umumnya adalah mereka yang ingin berangkat atau bekerja ke luar negeri, tapi tanpa melewati jalur resmi dari pemerintahan. Mereka biasanya tidak memiliki kontrak kerja secara tertulis sah ataupun kontrak kerja yang resmi, dan biasanya mereka juga tidak mengikuti pelatihan ataupun terdaftar dalam sistem Siskop 2MI. Kemudian biasanya mereka direkrut oleh calo atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Namun mereka hanya menjanjikan seperti gaji yang besar, pekerjaan yang nyaman, tempat tinggal yang nyaman, kemudian dan lain-lain yang tampak sangat menggiurkan. Meskipun begitu, walaupun tampak menggiurkan, itu sangat tidak baik. Karena apa? Karena kontrak kerja adalah hal yang sangat dan paling utama, yang paling penting untuk kita pekerja migran Indonesia. Sangat dibutuhkan. Karena dalam kontrak kerja tersebut tercantum hak-hak apa yang akan kita dapat, hak-hak apa yang akan kita kerjakan nantinya. Dan di sini saya akan menjelaskan 3 poin utama dari dampak pekerja migran Indonesia non prosedural.
Yang pertama adalah tidak adanya kontrak kerja yang resmi. Dengan tidak adanya kontrak kerja yang resmi, pekerja migran Indonesia tidak tahu atau tidak dapat tahu apa yang akan mereka kerjakan, bagaimana gaji mereka dan sebagainya. Dan karena tidak adanya kontrak kerja yang tertulis secara sah, jadi mereka rentan kali ditipu. Contohnya seperti ketika di Indonesia mereka dijanjikan akan diberangkatkan ke luar negeri atau ke negara tujuan mereka bekerja di hotel bintang 5. Ternyata ketika sampai di negara tujuan, mereka hanya dikerjakan di kebun dengan pekerjaan yang sangat banyak tetapi gaji yang sangat kecil. Itu sangat tidak adil bagi mereka pekerja migran Indonesia. Namun mereka tidak bisa melapor kemanapun karena mereka tidak memiliki kontrak kerja yang sah dan secara resmi. Juga mereka berangkat secara ilegal. Yang kedua adalah tidak mendapatkan jaminan dan perlindungan dari negara. Pekerja migran Indonesia non-prosedural umumnya tidak memiliki jaminan ataupun perlindungan dari negara. Beda halnya seperti pekerja migran Indonesia yang sah atau legal. Mereka memiliki jaminan seperti jaminan asuransi, jaminan perlindungan negara, dan lain-lain, dan memiliki banyak tunjangan. Tetapi pekerja migran Indonesia non-prosedural, mereka tidak memiliki apapun. Karena mereka tidak memiliki kontrak kerja yang sah. Dan apabila mereka mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan, mereka tidak bisa melapor kemanapun karena mereka takut. Mereka datang ke sana secara ilegal. Yang ketiga kemudian adalah rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, kemudian bahkan perdagangan orang. Dimaksud di sini, mereka pekerja migran Indonesia non-prosedural rentan terhadap perdagangan orang, kekerasan, maupun tindak seksual, terutama bagi pekerja migran Indonesia perempuan. Itu sangat rentan sekali, tapi mereka tidak bisa melapor karena mereka tidak memiliki kontrak kerja yang resmi, perjanjian yang tertulis, ataupun perlindungan dari negara. Apabila suatu terjadi seperti mereka kecelakaan, sakit, dianiaya, ataupun sampai meninggal dunia, mereka tidak bisa melapor kemanapun karena mereka sendiri juga takut. Kalau mereka melapor, takutnya mereka yang ditangkap karena mereka berangkat secara ilegal. Dan apabila mereka meninggal dunia, dan yang akan repot adalah pihak keluarga itu sendiri karena mereka dipulangkan, tidak adanya perlindungan dari negara, dan biasanya dipulangkan dari biaya keluarga sendiri, dan itu pun biayanya cukup besar ya teman-teman. Jadi di sini kita simpulkan bahwa pekerja migran Indonesia seharusnya memiliki kontrak kerja yang resmi dan jangan mau direkrut oleh calo-calo yang tidak bertanggung jawab tetapi menjanjikan hal-hal yang menggiurkan. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan tentang tantangan pemerintah dalam menanggulangi praktik PMI non-prosedural. Pemerintah masih lemah dalam pengawasan negara terhadap jalur migrasi ilegal melalui pelabuhan rakyat yang tidak resmi, terutama di wilayah kepulauan. Tantangan pemerintah yaitu bersifat struktural dan kultural. Bersifat kultural kenapa? Karena contohnya seperti keterbatasan personel, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta seperti rendahnya literasi hukum masyarakat dan tradisi mobilisasi kerja lintas negara. Seperti contoh kasus di Nongso, Batam, yaitulah mencerminkan bahwa seringnya terjadi eksploitasi masyarakat dalam migrasinya untuk kerja di luar negeri tanpa pakai prosedur yang resmi. Meskipun sudah ada landasan hukum seperti Undang-Undang Dasar Undang-Undang No 18 tahun 2017 dan Permenaker No 18 tahun 2018.
Implementasinya di lapangan belum berjalan optimal, bahkan masih ditemukan keterlibatan oknum-oknum dalam jaringan pengiriman ilegal memperburuk situasi. Upaya melalui pendekatan intelijen strategi mulai dikembangkan, namun aktivitas masih terbatas tanpa dukungan pengawasan lokal yang memadai. Oleh karena itu, penanggulangan praktik non-prosedural memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, yaitu dengan memperkuat sinergi antar instansi, meningkatkan partisipasi masyarakat, melibatkan intelijen secara aktif, dan memperluas edukasi kepada masyarakat agar langkah-langkahnya tidak terjadinya praktik PMI non-prosedural. Dengan ini masyarakat harus aktif dan beraktivasi dalam langkah untuk tidak terjun ke praktik non prosedural. Yang terakhir adalah kesimpulan. Setelah mendengar hasil resum dari teman-teman, beberapa poin yang dapat saya sebutkan diantaranya. Yang pertama adalah PMI non-prosedural adalah kelompok paling rentan dalam sistem kerja di Indonesia. Pada umumnya, mereka bekerja ke luar negeri tanpa memiliki surat kontrak atau surat kerja yang sah, sehingga mereka tidak memiliki jaminan sosial, asuransi, serta tidak dapat dilindungi oleh hukum. Dampak yang sering ditemui mulai dari eksploitasi, bahkan hingga kekerasan sampai dengan perdagangan manusia. Masalah ini muncul karena kurangnya edukasi masyarakat kepada calon pekerja migran, sehingga pekerja migran mudah sekali tergoda oleh calo-calo yang ilegal. Mereka tergiur dengan upah yang sudah dijanjikan dan syarat-syarat yang mudah. Namun, hal itu justru sangat merugikan calon pekerja migran. Sebenarnya terkait dengan pekerja migran ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Namun dalam penerapannya hal ini masih kurang optimal karena kurangnya pengaruh besar dari pemerintah dan kurangnya ikut partisipasi di lingkungan masyarakat. Dari materi tersebut, kelompok kami menyimpulkan dan memberi saran supaya pemerintah lebih peka lagi terhadap pekerja-pekerja yang migran dan membangun kerjasama antar negara supaya PMI dapat mendapatkan pekerjaan dengan layak dan lebih optimal. Selain itu, kami berharap pemerintah juga dapat ikut berpartisipasi dalam mengedukasi masyarakat terkait dengan PMI prosedural supaya calon-calon pekerja migran dapat mendapatkan pekerjaan yang layak dan haknya terpenuhi. Terima kasih.